Halo guys, ketemu lagi sama gua dengan Udin itu Jamal. Sekarang kita lanjut ya pembahasan cerita si Shinji. Di episode sebelumnya, Hoshie ditahan di pengadilan naga dan siap untuk diadili. Ia sangat terkejut saat bertemu dengan ayahnya. Awalnya, kakaknya Hoshie hanya ingin membawanya pulang untuk dididik. Namun, siapa sangka ia malah digugat oleh Raja Naga dari Laut Cina Selatan. Pengadilan naga adalah tempat untuk mengadili hukuman bagi seseorang dengan mayoritas yang paling banyak. Sebagai pemenangnya, Raja Laut Cina Selatan menggugat Hoshie karena telah bekerja sama dengan kelompok Tang San Cheng untuk membuat kekacauan di Laut Cina Selatan hingga membunuh putra keduanya. Ia pun menggugat Hoshie untuk hukuman mati. Sedangkan Hoshie yang mendengar hal tersebut terus membela dirinya dengan mengatakan tentang jiwanya Sun Gokong yang dikurung di Laut Cina Selatan. Ia pun membocorkan pihak Raja Laut Selatan ingin menguasai seluruh suku naga. Kakaknya Hoshie pun sempat mendukungnya karena ia berada di sana saat kejadian. Dan benar saja, ia melihat jiwa Sun Gokong yang dikurung di sana. Sedangkan anak Raja Laut yang wanita yang bernama Aoling juga membela Hoshie. Ia memohon agar ayahnya tidak sampai harus menuntut hukuman mati. Namun Raja Laut Selatan yang sudah terlampau marah terus membantah dengan 1000 alasan dan tetap menuntut Hoshie agar dihukum mati. Mayoritas suku naga pun setuju karena Hoshie memang banyak membuat masalah dengan suku naga-naga yang lainnya. Sedangkan Hoshie terus berteriak demi membela dirinya hingga akhirnya ayahnya Hoshie pun turun tangan. Ia sangat marah karena Hoshie terus mempermalukannya. Belum lagi masalah dulu saat Hoshie melukai putra dari suku naga gunung Tianyu. Ayahnya Hoshie pun harus menanggung malu atas perbuatannya. Hoshie terus mengejek ayahnya karena dari dulu ayahnya lebih mementingkan harga diri daripada anaknya sendiri. Hoshie pun berkata kalau ia sangat senang dan sengaja mempermalukannya. Sampai akhirnya ayahnya Hoshie pun tak peduli lagi dan mendukung untuk hukuman mati pada Hoshie. Hoshie pun akan dihukum mati pada esok hari. Di perjalanan pulang, Aoling ditampar sama ayahnya karena hampir saja mempermalukannya. Raja Naga Selatan sangat marah dan Aoling pun dijodohkan dengan putra naga di Laut Utara. Aoling pun sangat sedih akan hal tersebut. Nampaknya ia memiliki perasaan kepada Hoshie. Saat kembali ke kamar, ia pun mencari sebuah benda yang sangat berharga. Ia masih mengingat gelang pemberian dari Hoshie. Aoling mengingat saat pertama kali ia bertemu dengan Hoshie. Waktu itu di Akademi Naga, Aoling sering diremehkan. Ia pun menangis karena mainannya dirusak oleh kakaknya. Ia pun mengadu kepada ayahnya. Namun, ayahnya Aoling lebih menyukai putra keduanya karena ia dianggap lebih hebat dan lebih berpotensi yang bisa diharapkan untuk melanjutkan kursi Raja Laut Cina Selatan. Ayahnya Aoling pun membuang mainan tersebut dan menyuruhnya lebih fokus dalam belajar. Saat ia sedang merenung, tiba-tiba ia mendengar keributan di dekatnya. Ternyata itu adalah Hoshie yang sedang dibully oleh teman sekelasnya. Aoling pun mulai bersimpati kepada Hoshie. Hoshie mencari bukunya yang dilempar ke danau. Aoling menyuruh Hoshie agar mengadu saja kepada ayahnya karena ayahnya pasti membantunya. Namun, Hoshie tak mau, ia lebih suka kebebasan daripada mengikuti seluruh perintah ayahnya. Aoling berharap kalau ia juga bisa menjadi diri sendiri, melakukan apa yang ia suka. Namun ia masih tak berani. Tiba-tiba Hoshie pun menemukan sebuah gelang di danau tersebut dan ia pun memberikannya kepada Aoling sebagai hadiah pertemanan. Kehadiran Hoshie pun menyadarkan Aoling mungkin saja ada cara hidup yang berbeda. Malam itu juga Aoling pun memberanikan dirinya untuk menentang ayahnya dan pergi menyelamatkan Hoshie.
等搜索。是。 Aoling pun berhasil mencuri kuncinya dan menyelinap masuk ke ruang tahanan. Hosea berhasil terbebas dan mereka pun berlari untuk keluar dari istana. Namun siapa sangka ternyata para penjaga lainnya sudah mengepung. Hosea pun ditangkap dan dikembalikan ke penjara. 我们快要到出口了。敖灵，一时逃不掉。 Kembali ke perjalanannya Guru Tang. Hari sudah malam dan mereka pun beristirahat. Guru Tang sedikit mengkhawatirkan Hosea karena perasaannya sangat tidak enak. Lagi pula ia berharap agar Hosea bisa terus di dekatnya agar ia bisa berubah. Dan di tengah pembicaraan, Xiaoyu yang tertidur sedikit mendesah. Pat Kai pun bertingkah sedikit bodoh dengan memikirkan hal yang tidak-tidak. 只有我们几个大男人，真是无聊的要死啊！多了个美丽大胆的少女。马七，这是不对的。别着凉了。为什么你好像突然很失望的样子？ Dan kita akan bahas saat Sun Gokong sudah sampai di perjalanan alam bawahnya. Hantu-hantu yang bergentayangan ingin sekali mengambil aura kehidupannya milik Sun Gokong. Sun Gokong pun menghancurkan mereka semua. 那是鲜活的灵气，你也把我放吗？ 孙悟空吗？ Dan Sun Gokong pun bertemu dengan salah satu seseorang wanita penuntun jalan ke alam bawah. Siapakah wanita tersebut? Kita akan bahas di video berikutnya.